Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu dari brand lokal yaitu Kenki dari lini Kenki klasiknya, di mana mereka mengeluarkan siluet terbaru yaitu Kenki Roadstar tuh ya. Jadi kurang lebih siluetnya kurang lebih seperti ini ya guys ya untuk bentukannya nanti, dan saya sendiri mengambil di ukuran 43 dengan colorway Greenish Grass. Memang mereka mengeluarkan 3 colorway ya untuk siluet Roadstar ini, dimana ada Black Creamy, Grey Stone, dan juga yang saya punya ini yaitu yang Greenish Grass. Dari ketiga warna tersebut, saya sendiri memilih yang Greenish Grass karena memang warna dan panelingnya menurut saya yang paling oke di antara yang lainnya. Tapi seperti apa kira-kira bentuk dari sepatu ini? Mari kita lihat, kita buka saja kotak sepatunya ya, karena kotak sepatunya sebenarnya memang serupa dengan kotak sepatu Kenki yang lainnya, jadi tidak perlu dibahas lebih lanjut. Kita keluarkan ya, ini dia sepatunya. Kita lihat ada apa lagi? Nggak ada ya, silika gel doang. Sip, kita singkirkan. Dan inilah dia sepatu Kenki klasik dengan siluet terbaru mereka yaitu Roadstar untuk colorway Greenish Grass. Ya, jadi secara overall ini kombinasi warnanya bener-bener klasik banget menurut saya, dimana warna-warnanya itu saling berkomplement satu sama lainnya ya, dan ini bener-bener membuat colorway ini menarik perhatian saya secara pribadi ya, dimana mereka mengkombinasikan warna off-white, warna gum, warna hitam, warna coklat, dan juga warna hijau tentu saja ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung bahas satu persatu, dimulai dari outsole-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk outsole-nya ini seperti yang teman-teman lihat, kombinasi dari foam dan juga rubber ya, dimana rubbernya ini kalau dilihat dari samping itu bener-bener tebel nih dari sisi thickness-nya ya, dimana yang bagian hitam ini ya, bagian hitam ini kan adalah bagian rubbernya ya, itu bener-bener tebal kalau misalnya dilihat di samping. Bahkan kalau dilihat dari atas itu kayak dia keluar-keluar gitu. Jadi membuat material rubbernya ini, si warna hitamnya itu terlihat dari atas ya, karena dia memang melingkupi sampai ke sisi bagian atas sedikit. Dan ini memang jika dibandingkan dengan sepatu Kenki klasik yang sebelumnya, yang mana sepatu Kenki Kagayaku yang ini, itu bagian rubbernya itu cukup tipis sebenarnya kalau dilihat di sini ya, dan itu benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan siluet baru mereka yang Roadstar ini, yang benar-benar tebel, dan warnanya di sini juga untuk yang Greenish Grass warnanya hitam ya, jadi benar-benar tegas. Sampai ke bagian depan tuh bagian rubbernya ya, jadi benar-benar bisa melindungi dan juga meningkatkan durabilitas dari outsole dan midsole dari sepatu ini. Untuk bagian foamnya memang ini empuk banget ya. Nih bagian yang tidak terkena rubber ini itu benar-benar empuk ya, warnanya itu off-white ya, sampai ke bagian atas juga ini empuk juga ya. Tuh di sini juga ada sedikit aksen berwarna oranye gitu ya, yang saling komplement juga dari sisi pemilihan warnanya. Apa ini, terbuat dari kayak plastik gitu mungkin ya, warna oranye yang memberikan pembeda jika dibandingkan dari seluruh colorway yang ada di midsole-nya. Dia kayak warnanya terang sendiri nih warna oranye gitu ya. Overall ini bagian kombinasi midsole ya, yang empuk ini, dan juga outsole-nya ini oke banget ya. Kita langsung naik ke bagian upper. Nah, di bagian upper-nya ini memang kombinasi dari beberapa material ya. Saya lihat di sini ada kayak mesh atau ripstop gitu. Nih ada material ripstopnya di sini ya, yang warna-warna hitam ini, dan juga ada bagian yang sweatnya ini yang warna hijau, dan juga ada meshnya nih di bagian warna yang coklat ini. Jadi sepertinya ini memang sepatu Roadstar ini mengkombinasikan berbagai material dengan cukup apik ya. Eksekusinya juga oke banget, bahkan ada jahitan-jahitan seperti ini nih untuk memberikan aksen-aksen menarik ya, dengan benang berwarna oranye senada dengan yang ada di bagian heel counternya ini gitu ya. Jadi keren banget. Oke, untuk bagian ripstopnya ini bahannya memang halus ya, terlihat seperti ada kayak jaring-jaring gitu. Bagian meshnya ini juga adalah bagian mesh yang sepertinya ya sama bahannya dengan yang ada di Kenki klasik Kagayaku ya. Ini saya coba garuk tuh ya, bisa didengar suaranya. Kurang lebih sebenarnya mungkin ya mirip bahannya dengan yang ada di Kenki Kagayaku. Memang yang Kagayaku ini agak sedikit lebih kasar, tapi yang di sini dia relatif lebih halus lah gitu ya. Oh ya, sepertinya ini ada bagian lain juga, entah nubuck atau leather seperti itu ya, yang warnanya warna beige gini ya, warna kaki gitu ya. Dan itu senada dengan yang ada di bagian tangnya. Tangnya juga warnanya sedikit coklat atau beige seperti itu gitu ya, dengan material mesh dan juga foam yang ya cukup empuk kok. Dan ada tulisan di sini Kenki klasik. Ya, tangnya juga dilengkapi dengan lace keeper di sini untuk memastikan bahwa si tangnya itu tidak berjatuhan ya. Dan untuk lace-nya itu menggunakan cotton lace flat saja ya, berwarna hitam, oke, seperti ini. Yang mana warna hitamnya itu benar-benar senada dengan bagian ripstop yang ada di bagian uppernya. Jadi ini keren banget sih, saya nggak tahu kenapa ya. Ketika pertama kali ngelihat siluet ini keluar di IG-nya Kenki ya. Oh ya, Kenki klasik juga ada IG-nya, jadi mungkin teman-teman bisa cek aja kalau misalnya pengen tahu kira-kira kedepannya mereka akan mengeluarkan apa. Tapi ini langsung benar-benar menarik perhatian saya dibandingkan dengan dua colorway lainnya ya.
Saya nggak tahu nih, memang kombinasi warna-warnanya, peletakan warnanya, panelingnya itu menurut saya itu oke banget nih untuk sepatu yang Roadstar Greenish Grass ini ya. Kemudian di bagian dalamnya atau bagian medialnya ini ada logo K seperti ini, sama juga di bagian lateral juga ada logo K dari Kenki Classic ya. Memang berbeda jika dibandingkan dengan yang Kenki Kagayaku, itu kan hanya di bagian lateral doang nih ya kan huruf K-nya. Kalau misalnya yang di sini medialnya itu nggak ada logo apa-apa, tapi kalau di Roadstar ini baik di bagian lateral maupun di bagian medial itu ada huruf K dari Kenki Classic-nya ya. Dari sisi desain memang agak sedikit berbeda nih penulisan atau bentuk dari huruf K yang ada di Kenki Kagayaku dan Kenki yang di Roadstar ini. Karena pertama memang huruf K yang ada di Kenki Roadstar ini kayaknya dia lebih tipis ya secara ukuran ya, lebih kecil, dan juga ini materialnya terbuat dari suede, dimana di material suede ini di kiri kanannya itu ada kayak material yang terbuat dari karet atau PVC ya, atau apa ini leather saya nggak tahu, tapi ada liningnya gitu warna hitam gitu yang melingkupi di huruf K dari Kenki Classic-nya. Kurang lebih mirip sebenarnya dengan yang ada di Kenki One Piece ya nih. Ya, jadi huruf K-nya itu ada listingnya lagi di kiri kanan, ada liningnya lagi di kiri kanan seperti ini nih kan, ada warna hijau agak tua nih. Kalau yang Kenki Kagayaku Classic yang biasa itu nggak ada, dia bener-bener hanya huruf K saja, leather berwarna gum seperti ini ya. Nih bisa dilihat tuh, mungkin ukurannya mungkin teman-teman bisa lihat ya bahwa yang memang di Kenki Kagayaku huruf K-nya itu jauh lebih timbul dan juga lebih lebar jika dibandingkan dengan huruf K yang ada di Kenki Roadstar ini ya. Tapi memang ini bener-bener oke banget sih dari sisi looks ya, baik dari atas ya, dari samping, dipasangkan keduanya itu looksnya ini bener-bener oke banget. Di sini juga teman-teman bisa lihat ada sedikit muncul nih logo Kenki-nya di sini ya, juga merupakan detail yang menarik ya, disematkan di sepatu Roadstar ini karena memang di sepatu Kenki Classic yang Kagayaku nggak ada gitu ya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di sini beberapa kombinasi dari material, khususnya di bagian I-stay ini ya. Ada bagian berwarna gum ini ya yang terbuat dari leather. Itu di layering lagi dengan material suede yang berwarna hijau ya, baik di bagian bawah dan di bagian atas, dan itu kayak sengaja dibuat tidak menyambung nih antara bagian bawahnya ini yang dekat dengan toe nih suede-nya. Jadi ini kayak huruf Y gitu ya, huruf Y, dan ini agak putus di sini untuk menunjukkan sisi bagian yang ada material leather berwarna beige ini gitu ya. Lalu naik lagi di sini baru muncul lagi ini material suede-nya. Jadi sebuah konsep dan sebuah desain yang menarik ya. Dan warna tangnya juga ini kan sama-sama berwarna beige ya, mirip dengan yang ada di sisi sampingnya. Jadi bener-bener terlihat oke banget ini kombinasi warnanya. Di sini juga ada sedikit sentuhan warna kuning keemasan atau warna beige juga ya. Jadi bener-bener oke banget tuh dari setiap jengkal, setiap sisi dari bagian sepatu Kenki Classic Roadstar ini ya. Ada detail juga nih di bagian belakang ya, woven bertuliskan Kenki. Ada garis kiri kanannya ini warna oranye juga ya. Jadi di sini juga ada bagian leathernya nih berwarna beige juga, sama seperti yang tadi ya di bagian depannya, di bagian I-stay-nya gitu ya. Memang ini polos aja. Kenapa Kenki tidak nulis tulisan Kenki-nya itu di bagian sini ya? Kenapa dia sengaja ditulis di tengah? Itu juga tentu adalah bagian dari bahasa desain mereka ya. Karena kalau saya lihat ini bagian heel-nya ini berpotensi untuk kedepannya diisi dengan logo-logo kolaborasi ya. Saya nggak tahu nih, mungkin kedepannya sepatu Kenki Roadstar ini akan ada rilisan spesialnya mungkin kedepannya ya, karena ini merupakan siluet yang oke banget buat saya pribadi. Dari sisi looks, dari sisi paneling, dari sisi pemilihan warnanya, dari sisi materialnya ya, dari sisi kualitasnya ya, juga teman-teman mungkin lihat tidak ada kekurangan atau defect dari sisi kualitas ya. Tuh nggak ada lem-lem yang keluar, ada benang-benang yang berantakan gitu, itu nggak ada gitu ya. Jadi oke banget. Jadi di akhir tahun 2024 ini Kenki mengeluarkan siluet yang cukup mengejutkan lah ya ini dengan Kenki Roadstar-nya, dan memang eksekusi dan hasilnya itu benar-benar oke banget. Kemudian dari sisi insole, ini adalah insole yang normal sebenarnya dipakai di beberapa sepatu Kenki lainnya ya. Di sini ada kodenya nih JD090 ya. Dari sisi kempukan juga masih sama dengan insole yang sebelumnya. Saya coba keluarkan ya di Kenki Kagayaku yang sebelumnya saya punya, ini yang general release juga sama JD090 tuh ya, bahkan warnanya juga sama nih tuh ya kan. Jadi mereka masih menggunakan insole yang sama juga. Memang belum ada perubahan apa-apa karena memang dari sisi kenyamanan masih enak-enak aja kok. Untuk insole-nya nih empuk banget ya, di bagian sini juga cukup tebal ya, tuh bisa lihat. Oke, keren banget. Bagian dalamnya tuh coba kita keluarkan ini. Nah
Bagian dalamnya juga ini jahitannya kokoh banget ya, dan memang dari sisi kualitas itu tidak perlu diragukan lagi lah untuk sepatu Kenki. Teman-teman mungkin kalau mengikuti video saya udah banyak banget sepatu Kenki yang memang saya beli sendiri. Saya nggak pernah dapat sepatu ini gratis ya teman-teman. Saya juga bukan friends family-nya dari Kenki ya. Jadi semua sepatu ini saya beli dan alhamdulillah tidak pernah dikecewakan oleh sepatu Kenki, baik yang general release maupun yang kolaborasi, semuanya oke banget ya. Jadi ini keren sih untuk sepatu Kenki. Akhir tahun udah ngeluarin siluet baru juga, itu bener-bener gokil ya. Apakah juga nanti akan mengeluarkan siluet baru lagi setelah ini ya, setelah Roadstar? Kita tunggu saja seperti apa gebrakan-gebrakan baru dari sepatu Kenki. Untuk fittingnya, sepatu Kenki Classic Roadstar ini memang disarankan untuk upsize satu ukuran ke atas ya. Meskipun saya sendiri berkaca dari pengalaman saya ketika menggunakan sepatu Kenki Classic Kagayaku ya. Mereka juga sama, mereka sebelumnya juga menyarankan harus naik satu size atau upsize, tapi saya tetap true to size. Sebagai catatan, kaki saya itu tipe narrow ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu jelas-jelas memiliki kaki yang lebar, lebih baik langsung saja tidak usah pikir panjang, upsize, pilih satu ukuran di atas ukuran biasa teman-teman. Jadi kalau saya misalnya ukuran biasa saya kan di 43 true to size saya. Di sini saya juga masih ambil 43 karena saya memang tipe kaki saya narrow, dan di kaki klasik Kagayaku juga saya mengambil di 43. Tapi buat teman-teman yang kakinya lebar, langsung ambil satu size di atas ukuran true to size teman-teman ya, atau ambil di 44 untuk kasus saya gitu. Dan itu fitnya akan pasti nyaman banget ya. Di sini komentar dari saya untuk fitting sepatu ini di ukuran 43, di ukuran true to size saya, alhamdulillah masih nyaman, enak juga untuk dipakai jalan, nggak sempit. Surprisingly memang dari sisi kelebarannya mungkin memang lebih baik jika dibandingkan dengan Kenki Classic Kagayaku ya, atau memang kaki saya yang udah terbiasa dengan Kenki Classic Kagayaku, sehingga ketika menggunakan Kenki Roadstar ini tidak ada kendala suatu apapun. Kemudian dari sisi beratnya, nah ini dia. Oke, berikutnya kita coba timbang saja ya untuk sepatu Kenki Classic yang Roadstar Greenish Grass ini. Kita mulai dari sepatu kanannya terlebih dahulu ya. Beratnya di 392 gram, sedangkan untuk sepatu kirinya itu beratnya di 389 gram ya. Jika dibandingkan dengan sepatu Kenki Classic Kagayaku, memang ini relatif lebih berat karena sepatu Kenki Classic Kagayaku itu beratnya di 332 gram saja ya. Jadi memang agak sedikit lebih berat nih untuk sepatu Kenki Classic Roadstar ini ya dari sisi bobotnya. Tapi jujur saja ketika saya menggunakan sepatunya tidak terlalu terasa sih sebenarnya perbedaan bobot dari sepatu Kenki Classic Roadstar dan juga sepatu Kenki Classic Kagayaku. Sehingga ketika dipakai pun untuk sepatu Kenki Classic Roadstar Greenish Grass ini masih tetap enak, nggak ada pegel sekalipun, tidak membuat kaki jadi lebih pegal juga gitu ya. Karena memang support dari material-material lainnya, support dari bagian-bagian sepatunya seperti misalnya outsole, insole, uppernya itu benar-benar saling melengkapi dan juga enak ketika dipakai. Oke, gimana menurut teman-teman untuk sepatu Kenki Classic Roadstar colorway Greenish Grass ini? Dari ketiga colorway yang mereka rilis, teman-teman lebih seneng yang mana? Kalau saya pribadi memang seneng yang Greenish Grass ini. Bener-bener timeless dan juga stylish untuk sepatu ini. Oke, kenyamanannya juga nggak usah diragukan lagi. Sepatu Kenki sudah terkenal lah dari sisi kenyamanannya, kualitasnya. Sepatu-sepatu yang lain juga sejauh ini rilisan mereka bisa saya katakan itu berhasil semua gitu ya. Jadi tidak usah diragukan lagi. Silahkan cek aja di marketplace atau sosial medianya dari sepatu Kenki untuk mendapatkan info-info terbaru dari sepatu Kenki. Harga sepatu ini di 388.800 ya, dan dengan kualitas yang diberikan, looks yang diberikan, buat saya itu worth it banget untuk dimiliki ya. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira produk apa lagi yang perlu saya bahas di video berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas support dan dukungan teman-teman. Sekian dan sampai jumpa.